Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah di pagi hari ini dan masih di dalam suasana yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aktivitas kita adalah aktivitas yang sifatnya wajib, Pak, ya. Karena menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib, bisa wajib ain, bisa wajib kifayah, tergantung dari kebutuhan kita. Dan amalan yang wajib itu tentu lebih utama daripada amalan yang sunnah, ya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah, saya juga berangkat dari rumah karena tidak ada titipan materi, ya. Jadi ya tidak menyiapkan materi, Pak. Pokok budal, guys. Jadi saya juga bingung tadi disuruh ngisi terserah gitu. Kalau seingat saya, terakhir yang kita kaji di musolahnya Abah Tono, Pak, ya, itu kan berkaitan tentang akhir zaman, ya. Jadi saya memang mencoba untuk menyampaikan itu secara sistematis, ya, biar nanti ada yang bisa kita dapatkan, Pak. Ngaji itu kan kita kalau diberi kesempatan ngaji rutin itu enak memang kalau materinya itu bersambung, tidak tematik, Pak, ya. Kalau ngaji tematik itu memang menarik, cuma nanti kadang tidak jelas yang kita dapatkan. Yes, mari ngaji puan gitu lah. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kita kan ngajinya itu tentang tadabbur, ya, tentang tafsir surat-surat pendek di juz amma itu, tapi kan belum tuntas. Nah, yang terakhir saya ingat saya ngisi di sini tentang hadis tentang periodisasi ya, periodisasi umat Islam yang terbagi menjadi 5 fase itu kan, ya, terbagi menjadi 5 fase, Pak, ya. Ini sebenarnya perlu untuk kita ketahui lah, walaupun mungkin secara detail nanti ya kita agak kesulitan, Pak, untuk mengawinkan istilahnya itu, Pak, ya, antara nas-nas hadis tentang nubuah akhir zaman ini dengan realita zaman kita sekarang ini, Pak. Kan yang dibutuhkan gitu kalau ngaji itu, Pak. Kalau sekedar teori, kita ngaji hadisnya, ayat-ayatnya itu mudah. Cuma kan nanti di kita sekarang ini apa? Karena kita ini kan pasti kita ini kan hidup di akhir zaman gitu loh, Pak, ya. Sedangkan hadis-hadis yang Rasul sampaikan itu juga tentang akhir zaman. Nah, Rasulullah SAW hidup di 1500 tahun yang lalu, ya, 1400 lah, 14 abad yang lalu. Nah, sedangkan kita hidup di zaman yang sudah jauh dari Rasulullah. Nah, tentu untuk mengimplementasikan hadis itu yang disampaikan oleh Rasul itu ke zaman kita sekarang ini butuh racikan. Ngeraciknya ini agak susah, Pak, ya. Jadi meramunya ini. Ada yang mengatakan begini, sekarang ini wujudnya apa? Gitu loh, Pak. Contoh begini. Saya kasih gambaran secara ringkas lah, ya. Perjalanan istilahnya anggap sajalah kasih judul nanti rute akhir zaman gitu, ya. Saya coba begini. Rasul ini kan sebenarnya kalau kita ingin membahas tentang akhir zaman
Jadi diutusnya Rasul ini karena Rasul ini Nabi akhir zaman, Mbak. Karena kata Rasul kan bu istu baina yadai sa'ah. Saya ini diutus di antara jarak dengan kiamat tuh kahatain. Jadi seperti ini kata Rasul. Dalam artian Rasul ini diutus sudah mendekati hari kiamat. Nah, tentu bahasa mendekat ini kan bahasanya bahasa Allah, Pak ya. Jadi jangan menggunakan dekat persepsi kita. Kalau persepsi kita zaman Rasul 1000 tahun itu lama. Memang rata-rata manusia itu kan begitu. Menganggap kiamat itu masih lama. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka mengira kiamat itu masih sangat jauh. Tetapi kata Allah wa narahu qariba. Kami memandang kiamat itu sangat dekat. Karena kan hitungannya, kalau hitungan Allah sehari itu kan hitungan manusia sama seperti 1000 tahun. Sehari sama 1000 tahun. Makanya dekat. Dan bagi kita sing umurnya naik 70, 1000 tahun itu harus berapa generasi kan gitu kan ya? Berabad-abad kan ya. Nah, makanya ketika kita membahas tentang akhir zaman ini, nanti semua sebenarnya Pak, sejak Rasul diutus sampai sekarang ini sebenarnya sudah akhir zaman. Nah, sebenarnya yang lebih untuk penting kita ketahui di peta zaman ini, sejak Rasul diutus sampai sekarang kita ini beraktivitas, Pak. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Sebenarnya kalau mau dikaji secara komplit, Pak, tapi kan butuh nanti kajian yang sangat panjang gitu kan ya. Apalagi kita ngajinya cuma sepekan sekali, durung le absen misalnya Pak ya. Kadang ustadznya yang absen, kadang jamaahnya yang absen. Jadi itu yang mulai sejak zaman Rasul. Kemudian setelah Rasul di zaman itu, setelah itu zaman Khulafaur Rasyidin yang 4 itu ya. 5 cuman yang 1 tidak dimasukkan, Mbak. Karena Khulafaur Rasyidin itu kan termasuk zamannya Hasan kemarin ya. Hasan bin Ali ya, menggantikan Ali. Itu kan masuk kategori masa Khulafaur Rasyidin 30 tahun itu. Al-khilafatu ba'di salasuna sanah, kata Rasul yang begitu. Rasul itu wafat tahun ke-11, kemudian terakhir kalau 30 tahun sampai ke 41 berarti kan ya. 41 bulan Rabiul Awal itu Hasan bin Ali yang menjadi khalifah. Kemudian setelah itu berganti ke dinasti kekhilafahan kan, dinasti Umayyah 92 tahun sampai 14 khalifah di situ kan, dimulai sejak zaman khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, putranya Abu Sufyan, sampai ke sekitar 90 tahun. Kalau dianggap 100 tahunan lah kira-kira. 1 abad ya. 1 abad 10 tahun ya. 100 tahun ya, 1 abad. 1 abad. Nah, itu diganti dengan dinasti Abbasiyah sekitar 300 tahunan. Baru yang terlama nanti terakhir ke Turki Utsmaniyah. Itu sebenarnya perjalanan itu perjalanan akhir zaman semua, Pak. Iya. Sampai di runtuhnya Turki Utsmani itu di 1342 Hijriah ya. 1342 Hijriah. Nah, kalau Masehinya kan 1924 ya. 8 Maret enggak salah itu 1924. Tapi kalau sekarang secara Masehi sudah 100 tahun, Pak. Kekhilafahan resmi sudah tidak ada. Kalau secara Masehi ya. Kalau secara Hijriah 104 tahun karena sekarang kan 1446. Nah, ini juga perjalanan akhir zaman. Ya, berarti kita sekarang masuk di periode yang keempat ya. Keempat ya. Di Mulkan Jabariyah di dalam hadis itu kan. Pada zaman raja-raja yang diktator, penguasa yang diktator.
Yang murni sejak saat itu, jadi sistem pemerintahan yang berlaku di seluruh dunia, Pak ya. Tidak berbicara lokal satu negara ya. Di seluruh dunia, karena yang menguasai adalah Yahudi, maka semua sistemnya adalah yang berlaku sistem Yahudi. Kayak awal pertama kali Rasul hijrah. Rasul hijrah itu di Madinah, sistem yang berlaku di situ kan Polexos Hankamnya itu ya. Di Madinah itu adalah sistem Yahudi total, Pak. Jadi itu enak pindah ke Madinah itu ya. Nah, sampai saat ini kita bernafas. Kemarin kita kajian kalau saya di Tanggung, saya ingat saya Pak ya, tentang masalah seperti ini. Nah, artinya di sini kita sudah berada di babak keempat periodisasi umat Islam. Yang artinya kita sebentar lagi akan masuk ke babak kelima. Ya, tapi sebelum babak kelima, babak keempat ini babak belur Pak istilahnya Pak. Ya. Karena penguasanya kan diktator. Yang mereka memaksakan kehendaknya sendiri, tidak mau melaksanakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita harus lebih banyak fokus perhatian di zaman ini, Pak. Karena zaman kita hidup, Pak. Sehingga nanti kita bisa menentukan sikap itu. Bagaimana sikap kita bersikapnya. Agar minimal ya kita selamat, Pak. Selamatnya. Karena kan kita di zaman fitnah bahasanya kan. Kita ini zaman fitnah. Yang kata Rasulullah itu badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail mudlim. Bersegeralah kalian itu beramal soleh sebanyak-banyaknya sebelum datangnya masa fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Masa fitnah. Jadi masa fitnah apa itu? Potongan malam yang kondisi bukan suasananya gelap. Kalau sekarang suasananya pasti terang benderang, Pak, karena listrik kan di mana-mana. Maksudnya dalam suasana ruhaniyahnya kita tuh gelap gulita. Kondisi kita di akhir zaman sekarang ini, Pak, dipenuh dengan fitnah kata Rasulullah. Seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita. Nah, artinya gambarannya itu kalau kita ingin sedikit tadaburi lah ya. Apa yang terjadi di masa fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita ini? Ya ibarat kayak kita sedang dalam di suatu keadaan yang gelap gulita, tidak ada cahaya, Pak. Contoh begini. Jamaah sekarang silahkan semuanya keluar dari masjid dalam durasi 5 menit, silahkan ambil sandalnya sendiri-sendiri. Cepat tidak, Pak? Cepat, Pak. Bahkan tidak sampai 5 menit semua sudah bisa pakai ke sandalnya masing-masing. Kenapa bisa melakukan ini? Kan ngambil sandal itu kan perkara mudah toh. Sekarang Pak ya kan mudah kan ya. Kenapa? Bisa apal sandal dewi-dewi. Karena kan mereknya beda, kelihatan. Kenapa mudah? Karena ada terang, ada cahaya, Pak. Sesuatu, tapi ketika misalnya kita di tengah malam tidak ada sedikit pun cahaya rembulan tidak ada, cahaya HP tidak ada, total gelap gulita. Lalu kita silakan keluar ambil sandal masing-masing. Ya. Dalam 5 menit, bahkan 10 menit masih bingung, Pak. Kalaupun ngambil sandal, pasti nanti luput-luput, Pak. Iya kan? Bisa yang pakai sandalnya, satunya sandal sendiri, satunya sandal saudaranya sebagainya. Artinya apa? Sesuatu yang sebenarnya itu mudah dikerjakan ketika ada cahaya. Sesuatu yang ketika ada cahaya itu mudah, pas nanti gelap gulita itu menjadi susah, Pak. Luar biasa susahnya. Gambarnya kayak begitu. Nah, kondisi kita sekarang itu berada di zaman yang penuh dengan kegelapan, kata Rasulullah. Di kita sekarang hidup juga. Artinya apa? Sesuatu yang asalnya mudah, gampang, jadi ruwet, Pak. Sekarang ini apa sih tidak ruwet? Yang aslinya gampang, tidak susah sama sekali. Dalam urusan agama lah, yang sepele, yang mudah itu bisa jadi ruwet, Pak, sekarang, Pak.
Kenapa? Penuh dengan fitnah. Nah, kondisi fitnah itu dampak dari fitnah yang potongan malam yang gelap gulita itu yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, kata Rasul. Kondisi manusia mayoritas saat itu pagi hari beriman, sore sudah kafir, Pak. Jadi bukan, Rasul tidak mengatakan begini, pagi hari taat, sore maksiat, tidak seperti itu, Pak. Atau pagi hari sunnah, sore bid'ah. Tidak seperti itu. Pagi hari beriman, seimannya. Sore udah murtad. Dampak dari fitnah yang gelap gulita itu. Au yusbihu mu'minan wa yumsi, au yumsi mu'minan yusbihu kafiran. Atau sore masih beriman. Sik sholat mungkin, Pak ya. Sik ngajian. Pagi subuh sudah murtad. Fitnahnya seperti itu. Kenapa penyebabnya? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Karena manusia waktu itu menjual agamanya dengan sedikit bagian dari dunia. Dampaknya bukan karena apa-apa, dampak karena dunia, fitnahnya itu. Nah, kondisi di akhir zaman, ya seperti itu. Makanya kan kita harus mengetahui, memahami zaman, artinya kondisi, situasi yang sedang kita jalani sekarang ini, Pak. Maka itu kajian-kajian kayak gini biasanya kan tidak kajiannya konvensional, Pak, artinya, Pak. Ya enggak ngaji masalah fikih, masalah ibadah. Di levelnya agak ditingkatkan gitu, Pak. Atau enggak levelnya, Pak. Kenapa? Ya pembekalan istilahnya, Pak. Nanti jadinya aneh juga pengajiannya, Pak. Atau bersinggungan dengan situasi dan kondisi yang memang sedang kita jalani sekarang. Nah, apa fitnahnya, seperti apa? Kalau kita petakan begini, Pak ya, biar lebih mudahnya nanti kalau kita saya kasih gambaran secara globalnya saja, nanti detailnya setiap episodenya itu kita bisa kaji di setiap pertemuan, Pak. Makanya coba turu oleh pengajian tuh, Pak, biar nangkep ya. Turu udah nangkep nanti jadinya. Kalau kita urutkan ya, nanti kita ambil tarik mundur lah. Kalau dalam istilah kondon istilahnya, itu mundur, Pak ya. Di periode kelima nanti itu kan, di periode kelima itu kan dalam hadis itu dari riwayat Imam Ahmad tadi yang kemarin kita kaji di mana dia di Tanggung ya, tentang periodisasi umat Islam itu, yang kelima itu kan setelah Mulkan Jabar itu kan nanti kan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kembali seperti zaman periode kedua ya. Pertama nubuwah, kemudian khilafah ala minhajin nubuwah, yang ketiga mulkan adon, penguasa yang raja-raja yang menggigit syariat, maksudnya sistemnya sistem kerajaan dinasti tapi masih menggunakan syariat Islam. Kemudian yang keempat mulkan Jabariyah, penguasa yang diktator ya, Kardiman cara betibi menyaman, Pak, itu kata orang Madura begitu. Nah, yang kelima nanti periode apa, kembali ke khilafah ala minhajil nubuwah seperti zaman kedua, Pak. Nah, artinya nanti Islam itu akan menemui masa kejayaannya di periode kelima nih, Pak. Dan itu sebenarnya kalau dalam kajian-kajian fik itu nanti di zamannya ketika pemerintahannya khilafahnya adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi, Pak. Dan negeri apa Islam mencapai kejayaan itu, puncaknya itu di khilafah ala minhajin nubuwah itu. Semua ulama itu hampir sepakat nanti itu di tanda-tanda kiamat besar, keliru, tanda-tanda besar kiamat, Pak ya. Kan ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda besar kiamat yang kelima ya, nanti Islam akan mendapatkan kejayaannya itu. Nah, artinya selama masa ini, selama masa Mulkan Jabariyah, sampai nanti masuk di tanda besar
kiamat, alamatul kubro, tanda besar kiamat istilahnya. Yang kelima kan, ya, tanda alamatul kubro itu kan ada 10 aslinya Pak. 10. Saya kalau tidak salah ingat ya. Yang pertama itu kan Dajjal nanti, khurujud Dajjal, munculnya Dajjal ya. Kemudian yang kedua setelah itu, setelah Dajjal muncul, apa, nuzulul Isa, turunnya Nabi Isa. Kemudian setelah Nabi Isa kejadiannya nanti apa, muncul apa, lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, setelah Ya'juj dan Ma'juj ini, oh maaf ya, barulah di sini nanti masa keemasan itu Pak. Maaf ya, bukan kelima, keempat ya. Keempat, masa Islam akan mendapatkan kejayaannya sempurna Pak ya. Bukan parsial seperti zaman khilafah. Kalau zaman khilafah ar-Rasyidin, Islam tuh hanya sampai 2/3 dunia maksimal. Dan itu terbesar nanti kan di zaman khulafah ar-Rasyidin itu mencapai kejayaan Islam tuh di puncaknya di masa Utsman bin Affan. Sampai ke Afrika sudah. Ke Afrika Selatan di zamannya Utsman bin Affan. Kalau zaman Umar bin Khattab masih belum ya. Jadi pengembangan itu sudah masuk di zaman Utsman bin Affan. Kalau zamannya Ali bin Abi Thalib tidak ada perluasan wilayah karena kakek konflik. Zaman Ali itu ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang Nahrawan yang musuh dengan orang-orang Khawarij itu. Dan Ali kan cuma 5 tahun masalahnya Pak, berkuasa itu apa, memimpin itu. Jadi puncaknya di masa Utsman dan itu kalau di total hanya mencapai 2/3 dunia. Tapi nanti di Al-Mahdi itu full Pak, total seluruh dunia. Jadi lebih luas lah. Nah, itu masa Dajjal, Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj. Setelah itu masa ini kejayaan Islam. Baru nanti setelah masa kejayaan Islam ada dabbatul ardi, matahari terbit dari barat, kemudian apa? Angin yang berhembus itu, angin dari arah timur, kemudian penenggelaman dari barat, penenggelam dari timur, sampai kemudian api besar dari Yaman, terjadilah semua manusia nanti mengarah sana, terjadilah hari kiamat. 10 tanda besar. Nanti kita bahas itu belakangan Pak. Ya, terlalu penting, gampang gitu Pak ya. Nah artinya begini, kalau kita petakan, berarti sebelum datangnya masa keemasan kelima ini, kan nanti ada tanda-tanda besar yang muncul Pak. Sedangkan sifatnya tanda-tanda besar ini itu seperti untaian marjan yang dirangkai kata Rasulullah itu. Yang ketika diputus kayak manik-manik lah Pak ya. Kalau di manik-manik taruh dalam tali benang, itu kan diikat bawahnya. Kalau bawahnya diketok gini ya, diputus kan jatuh satu, dan itu berlalu dalam tempo yang sangat cepat. Artinya ketika muncul pertama kali nanti Dajjal ini sebagai tanda besar, maka Isa muncul, apa kemudian Ya'juj Ma'juj itu berlalu dengan tempo yang sangat cepat. Berurutan. Nah, artinya begini, sebelum Dajjal muncul ini, karena Dajjal ini tidak akan muncul, Pak, sebelum disiapkan. Karena Dajjal ini kan disebut dengan pemimpin akhir zaman. Dajjal ini, Pak. Pemimpin tunggal akhir zaman. Ya, orang-orang kafir, Pak. Karena nanti mengarah ke satu kepemimpinan tunggal, ya, satu kepemimpinan tunggal Dajjal ini untuk memberantas orang-orang Islam, Pak. Makanya nanti Dajjal ini tidak akan muncul kecuali situasi dan kondisinya sudah kompatibel. Paham, Pak? Bukan kacau. Jadi sesuai dengan ciri khasnya Dajjal, Pak. Nanti kita akan bahas satu-satu ini, Pak ya. Kalau kita akan bahas secara detail, kalau kita mau detail, saya bisa bahaskan dengan detail satu persatu nanti. Saya ini secara global dulu gambarannya. Jadi Dajjal ini nanti tidak akan muncul, Pak. Fitnah Dajjal ini kan tanda besar kan? Yang pertama,
Nah, tidak akan muncul Dajjal ini, bisa dikecilkan Pak ya. Oh ini. Oh gini aja ya. Jadi Dajjal ini tidak akan muncul Pak ya. Kecuali situasi dan kondisinya sudah kompatibel dengan Dajjal. Jadi makanya agar Dajjal ini muncul harus dipersiapkan situasi dan kondisi yang pas dengan watak Dajjal gitu loh Pak. Nah, zaman itu namanya zaman fitnah Dajjal. Jadi sebelum Dajjal fisiknya yang muncul secara Dajjalnya, sosok Dajjalnya muncul, maka fitnahnya dulu dimunculkan, Pak. Nah, yang kita minta perlindungan habis sholat itu kan wa min syarri fitnatil masyihid Dajjal gitu kan. Fitnah Dajjal, bukan Dajjalnya. Paham ya? Dibedakan, Pak ya. Jadi sebelum sosok Dajjal ini muncul, situasi, kondisi dunia harus dibuat kompatibel, Pak. Intinya untuk penyambutan sang raja ini, Pak, sang Dajjal ini, Pak. Ini loh, Pak ya. Sistemnya, situasinya, bahkan orang-orangnya. Jadi ketika nanti Dajjal datang, sudah klop, Pak. Cocok. Nah, mempersiapkan situasi Dajjal ini sebelum muncul, maka itulah disebut masa fitnah Dajjal. Contohnya, tolong disebutkan, contohnya fitnah Dajjal yang sudah berkembang. Contohnya. Ya, tinggal melihat Dajjalnya, Pak, nanti, Pak. Dajjal itu punya keahlian apa? Maka keahlian Dajjal nanti ini kan dimunculkan sebelumnya, namanya fitnah Dajjal. Contoh beginilah. Salah satu contohnya ya. Ini saya tarik mundur nih Pak ya. Belum ke Al-Mahdi, karena sebelum Dajjal harus Al-Mahdi harus muncul duluan. Sebelum Al-Mahdi harus ada keadaan-keadaan yang wajib terjadi duluan, Pak. Nah, ini yang saya tarik ini, Pak, biar antum mudah memahaminya. Nah, contoh fitnah Dajjal lah. Dajjal nanti inna ma'ahun nar wal jannah wa jannatuhun nar wan naruhul jannah. Dajjal itu nanti datang, dia tuh membawa api dan air, Pak. Membawa surga dan neraka. Ma'ahin wa jannatuhun nar wan naruhul jannah. Kata Rasulullah, Dajjal itu nanti membawa air dan api. Apinya adalah air, airnya adalah api. Apa maksudnya? Terbalik. Jadi Dajjal itu punya kemampuan membalikkan segala sesuatu, Pak. Sing api kelihatannya api, ternyata air. Sing kelihatannya air, ternyata api. Jadi Dajjal itu punya kemampuan begitu, membalikkan hakikat sesuatu. Maka fitnah Dajjal itu sama, Pak. Ketok api, tapi salah, elek gitu. Jadi kelihatannya baik, tapi sebenarnya buruk. Kelihatannya buruk, sebenarnya baik. Yang hak kelihatan batil, yang batil kelihatan hak. Sekarang terjadi tidak? Ya sudah, berarti kita zaman fitnah Dajjal, Pak. Karena kita zaman fitnah Dajjal, kan? Sekarang antum kalau jadi orang baik, kelihatan orang buruk, Pak. Kalau jadi orang buruk, dipuji-puji. Seperti orang baik. Fitnah Dajjal. Ya. Salah satunya. Nanti kita akan bahas itu, Pak. Banyak ya. Apalagi kemampuan Dajjal. Kemampuan Dajjal itu, nanti Dajjal itu kan ada orang dibelah, kan gitu kan ya. Mati kan, kemudian sama Dajjal dimuteri gini, dia hidup lagi, Pak. Kemampuan Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Maka fitnah Dajjal juga sama, Pak. Sesuatu tidak mungkin bisa jadi mungkin. Sekarang ini apa itu? Teknologi, Pak. Teknologi 5G, teknologi AI. Antum kalau paham teknologi AI itu, sesuatu tidak mungkin jadi mungkin sekarang, Pak. Kalau orang paham artificial intelligence sekarang, Pak ya. Sing sepuh-sepuh enggak ngerti nih. Enggak mengikuti perkembangan. Semua bisa, Pak, sekarang. Video tidak bisa jadi bahan bukti otentik sekarang. Mau bisa diedit, Pak. Bahkan suaranya persis, Pak. Asal ada contoh suara kayak Pak Hari gitu ya. Bisa dibuat ceramah, bibir-bibirnya bisa, Pak. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina bisa. Sesuatu tidak mungkin jadi mungkin sekarang. Apalagi sekarang teknologi sudah mulai mengarah ke elektrik semua, kan? Mobil listrik, sepeda motor listrik. Dengan begitu lebih mudah nanti dikendalikan manusia. Teknologi kesehatan terutama.
Sesuatu yang asalnya sudah tidak bisa, sekarang mengkloning orang kan bisa, Pak. Iya kan? Menghidupkan orang yang tidak ada. Fitnah Dajjal, Pak. Itu salah satunya, Pak ya. Salah satunya begitu sih. Sing salah dianggap api, bener, sing bener dianggap salah. Kemampuan Dajjal begitu nanti. Itu yang di salah satunya. Kita tidak ke sana, tidak ke sana. Nanti detailnya, Pak. Nanti detailnya. Nah, artinya Dajjal ini sebelum muncul harus ada zamannya, zaman istilahnya fitnah penuh dengan fitnah Dajjal. Jadi artinya situasinya harus dibuat rusak dulu, Pak. Harus dibuat rusak. Karena Dajjal kalau api tidak muncul gitu loh, Pak. Jadi situasinya harus rusak dulu. Nanti kita akan bahas panjang lebar dengan tentang Dajjal dan fitnahnya, Pak ya. Nah, zaman fitnah Dajjal ini kan tentu ada operatornya, Pak. Kan tidak mungkin zaman itu bisa rusak sendiri. Harus ada operator. Ada operator ya bahasanya, Pak ya. Ya sutradaranya lah ada, Pak. Nah, siapa mereka? Kan begini. Prinsip dasar berpikirnya begini. Iblis itu kan dicap oleh Allah aba wastakbar minal wa abakana minal kafir, dia enggan dan menyombongkan diri termasuk orang-orang yang kafir ya kan, dan dia divonis kekal di neraka. Makanya iblis kan emosi, Pak, marah ketika dicap seperti ini. Dia kemudian apa, berjanji kepada Allah apa namanya, fabima aghwaitani la aqudannaka siratakal mustaqim, la aqudanna siratakal mustaqim. Karena saya dicap sesat, sudah saya akan menggoda semua keturunan Adam agar mereka semua nanti tersesat dari jalan yang lurus. Jadi iblis punya dendam kesumat kepada keturunan Adam. Karena dia dicap sesat dan dicap kekal di neraka, maka dia berjanji akan menyesatkan semua anak keturunan Adam ke neraka. Itu apa? Sumbarane iblis, Pak. Sumbarane. Tetapi untuk masuk neraka tidak cukup. Kenapa? Kalau orang Islam masuk neraka, nanti lama-kelamaan kan digodok, diumbah, diopok. Lama-lama kan dintas. Makanya iblis tidak mau begitu. Maunya orang itu masuk neraka plus kekal di dalamnya selama-lamanya. Biar ono barengi. Cuman kan masalahnya iblis ini kan bangsa jin, Pak. Sing mau dikudo bangsa manusia. Dua dimensi alam yang berbeda. Paham tidak? Nah, iblis itu bangsa jin tidak bisa memaksa manusia, Pak, berbuat kesirikan. Karena kan yang bisa membuat orang kekal di neraka adalah dosa syirik, Pak. Satu-satunya yang bisa membuat orang kekal di neraka adalah dosa syirik. Makanya iblis itu bagaimana caranya mengajak, memaksa manusia berbuat syirik. Cuman tidak bisa maksimal. Iblis ini, Pak, menggoda manusia. Kenapa? Dia bangsa jin. Manusia bangsa manusia. Bangsa jin dari api, manusia dari tanah. Tidak bisa maksimal. Makanya harus punya agen manusia dari bangsa manusia yang dipastikan tidak mungkin beriman. Seperti iblis yang sudah tidak mungkin beriman. Kemudian di searching tuh, Pak, di hunting, di scanning, semua dicari-cari, ketemulah yang namanya Dajjal ini, Pak. Maka Dajjal inilah perwakilan iblis sebenarnya, Pak. Dajjal itu bangsa manusia. Kalau iblis kan bangsa jin sih. Harus dipahami ya. Jin itu bangsa iblis itu bangsa jin, Pak. Terbuat dari api, ya kan? Tidak bisa memaksa kita, jin itu, Pak. Tidak bisa maksimal menggoda manusia berbuat syirik, tidak maksimal. Kenapa? Jin diwaca ayat kursi Sebelayu, Pak, ya kan? Karena bahasa jin. Kalau jinnya di bahasa manusia nanti diwaca ayat kursi, niru-niru, Pak. Niru-niru ayat kursi. Maka dicarilah ketemu manusia. Manusia ini kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi baik, ada potensi buruk.
seburuk-buruknya manusia sih ada kemungkinan dia akan taubat, akan jadi baik. Maka dicarilah manusia yang memang dipastikan tidak mungkin beriman sudah. Maka ketemulah namanya Dajjal ini, Pak. Maka Dajjal ini jadi agen distributornya iblis, Pak. Yang beralih dari bangsa jin ke bangsa manusia. Jadi punya agen. Nah, dengan Dajjal nanti bisa, makanya fitnah Dajjal fitnah terbesar kan. Kata Rasul kan tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat melebihi dari fitnah Dajjal. Karena ini sama seperti iblis nih posisinya, Pak, Dajjal. Ya kan? Nah, Dajjal ketemulah orangnya, personalnya. Nah, cuman masalahnya Dajjal ini kan sejak diciptakan dikerangkeng oleh Allah. Dibelenggu, Pak. Sekarang di salah satu kepulauan daratan di salah satu kepulauan Yaman kan. Nanti dalam hadis Tamim Ad-Dari itu disebutkan. Sekarang dibelenggu, tidak bisa keluar. Kecuali masa-masa tertentu. Salah satunya ketika Danau Tiberias mengering kan gitu kan ya. Nanti ciri-cirinya itu, Pak. Nah, kan dia bisa beraktivitas, Pak, ya kan? Sedangkan misinya dia membuat manusia jadi musyrik kabeh, Pak. Agar manusia kekal di neraka. Maka Dajjal sendiri sebelum dikerangkeng, dia cari agen perwakilan lagi, Pak, subagen, Pak. Sopo sing kira-kira bisa mewakili misi visi saya. Bisa melanjutkan misi visi misi saya. Dicarilah dari bangsa manusia itu, ketemulah ras yang bernama Bani Israel, Pak. Bani Israel ini, Pak, Yahudi ini, Pak ya. Makanya Yahudi inilah yang cocok spesifikasinya pas dengan yang dibutuhkan oleh Dajjal, Pak. Ini rame sakmene. Ketemu, Pak, pas, Pak ya. Yahudi ini. Makanya nanti semua Yahudi ini jadilah dia tuh subagennya, Pak, perwakilan dari Dajjal. Nah, Yahudi ini kenapa satu ras yang sudah tidak mungkin jadi baik, Pak? Makanya coba diharap jadi api orang Yahudi ini, Pak. Nah, di sini nanti Yahudi ini kan menyiapkan segala macam seremonial, persembahan yang dalam rangka menyambut Dajjal ini. Makanya sekarang ini yang mengalahkan umat Islam dahulu runtuh 1924 itu siapa? Yahudi. Maka sejak saat itu sistemnya di sistem Yahudi inilah sistem Dajjal, Pak. Fix setelah itu, zaman setelah Islam runtuh, Turki Utsmani runtuh itu disebut zaman sudah penuh dengan fitnah Dajjal. Gitu lah, Pak. Maka semuanya kan penuh dengan kamuflase dan sebagainya. Seperti, nah kita sekarang ini adalah produk masa fitnah Dajjal, Pak. Makanya untuk jadi baik itu susah zaman sekarang, Pak. Bedakan dengan zaman sebelumnya kan, zaman kekhilafahan, zaman khulafaur rasyidin, sebagainya. Jadi baik susah sekarang ini, Pak. Abot, Pak. Karena sudah penuh dengan fitnah. Nah, Yahudi inilah nanti karena dia orang manusia sama dengan ras yang mau digoda, maka dia bukan hanya menggoda manusia, bahkan sekarang sudah sampai levelnya bukan mengajak berbuat syirik, tapi sudah memaksa manusia melakukan kesirikan, Pak. Gitu, Pak. Dan efektif betul, Pak. Disinilah fitnah Dajjal itu. Jadi perwakilan fitnah Dajjal itu yang membentuk, yang men-setting situasinya, timingnya, tempatnya, layoutnya, semuanya adalah Yahudi. Makanya antum harus ketahui produk-produk Yahudi itu apa. Bukan hanya Coca-Cola, bukan hanya rokok, bukan, Pak. Bahkan produk pemikiran, sistemnya pun, salah satunya demokrasi, adalah sistem Yahudi. Tapi antum pakai kan? Antum boikot produk Yahudi, tapi sistem Yahudi antum pakai. Kalau amplopnya bisa, Pak. Amplopnya bisa nggak? Susah, Pak ya. Makanya nanti berat, Pak. Ngaji akhir zaman ini nanti bersinggungan dengan sistem. Antum nanti kebentur-kebentur. Ya, Pak, terus nanda nih. Lewat dia coba, Pak ya. Ya betul, Pak ya. Saya mau menyampaikan yang hak ini, Pak ya. Pasti tidak senang ini, Pak. Yang berada di fitnah Dajjal tidak senang ini. Ada yang berani, tak? Samaannya. Jadi berbenturan masalah, Pak ya. Berbenturan, betul, Pak.
Karena sekarang yang berkuasa Yahudi, bayangkanlah bahasanya nanti ya. Makanya Yahudi menyiapkan segala macam seremoni sampai termasuk salah satunya membombardir Gaza itu, salah satunya ya ini, Pak. Ya, nanti kita akan kaji itu, Pak ya. Karena mereka itu punya ada namanya sapi merah kan. Di tengah raya nanti Dajjal tidak akan muncul kecuali Yerusalem itu sudah bisa dikuasai, Pak. Di situ nanti akan ada Temple of Solomon kan. Ya, di Temple of Solomon itu nanti Dajjal akan memerintah di sana. Maka jangan ngotot Pak Yahudi itu untuk merebut situ, Pak. Untuk mempersiapkan kedatangan sang Dajjal ini. Dan situasinya sudah dipersiapkan betul. Politiknya, ekonominya, semuanya harus kompatibel dengan Dajjal. Dan itu yang bergerak adalah Freemasonry, Illuminati. Itu kan program-program Yahudi semua, Pak. Nah, kita tidak terasa kadang-kadang mengikuti itu, Pak. Maka nanti berbenturan. Kalau mengaji akhir zaman, ya ini yang kita kaji, Pak, sebenarnya. Agar kita bisa menghindarinya. Terus solusinya bagaimana sikap kita? Pasti akan berbenturan. Makanya nanti Dajjal itu ketika datang, salah satunya begini kan. Dajjal itu kan ketika datang, 3 tahun sebelum Dajjal ini muncul, kan terjadi masa kekeringan total. Sehingga banyak manusia yang mati kelaparan, hewan ternak mati dan sebagainya. Ketika Dajjal datang, dia bawa BLT, Pak. Nah, sini kan sekarang aja kita tidak kelaparan, BLT kan rebutan, Pak. Nanti benar-benar kelaparan Dajjal itu. Ya bahasa saya aja bawa BLT, Pak. Dajjal nanti tunjuk langit, turun hujan, Pak. Tunjuk bumi, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh subur, Pak. Maka orang-orang kan tertarik kan. Ketika itu, Pak. Padahal ketika itu kondisinya sedang kelaparan, kekeringan total selama 3 tahun. Dajjal tunjuk langit, turun hujan itu, Pak. Seger tidak ketika itu, Pak? Seger. Tunjuk bumi, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh semua. Hewan-hewan ternak bisa lemu-lemu, keluar susunya sapi dan kambing itu, Pak. Makanya orang tertarik berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal nanti kata Rasul itu gemuk-gemuk, sukses, semakmur hidupnya, Pak. Enak, Pak. Hah? Karena BLT turun, Pak. Iya. Pengikut Dajjal tuh. Sedangkan orang beriman tetap kelaparan. Maka fitnah Dajjal begitu, paham tidak? Orang-orang yang mengikuti fitnah Dajjal lemu-lemu, sukses, makmur, gemuk-gemuk, Pak. Yang tidak mau fitnah Dajjal, kelaparan, kuru-kuru. Itu sama seperti itu, Pak. Salah satunya luar biasa fitnah Dajjal itu, Pak ya. Berarti nanti yang masuk surga itu keceng-keceng paling. Rokok paling. Tapi kata Rasul kan begitu. Kalau ketika kalian nanti mengikuti Dajjal, kata Rasulullah, saat itu maka tidak akan bisa diselamatkan sudah. Tidak bisa tobat, Pak. Kalau orang bermaksiat kan bisa tobat sih. Tapi ketika waktu itu Dajjal muncul lalu ada pengikut Dajjal, mengikuti Dajjal karena penuh dengan BLT tadi, maka sudah tidak bisa diharapkan tobatnya dan dia akan menjadi orang yang rugi selamanya di akhirat nanti. Dan mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Karena kan materi, Pak Wedok, Pak. Materi, Pak. Iya. Itu fitrahnya, Pak, masalahnya. Ya. Nggak enak ini ibu-ibu ya. Saya harus sampaikan dulu. Ini sudah menyinggung ibu-ibu ini, Pak ya. Tolong nyinggung penguasa ini, Pak. Saya bisa ngasih BLT. Jadi kira-kira waktu itu nanti apa masih ada orang adzan? Oh, banyak loh, Pak. Banyak. Iya. Nanti tidak ada itu setelah masa angin ditarik itu di angin dari timur itu, Pak. Iya, masa kejayaan. Orang alim meninggal semua itu. Bukan orang alim, ada iman saja sebesar biji sawi mati itu deh. Setelah itu tidak ada baru kan. Itu masih jauh, Pak, ya kalau itunya. Maksud saya fitnah ini, Pak. Makanya kata Rasul itu bahkan sampai orang di zaman itu nanti ketika melihat kuburan berangan-angan lebih baik jadi penghuni kubur saja. Saking beratnya fitnah itu, Pak. Nah, kapan itu? Ya di kita sekarang. Bernafas ini, Pak. Kenapa tidak terasa berat sekarang kita hidup, Pak? Karena tidak tahu kita sedang berada di masa fitnah, Pak. Pikirannya aman-aman
aman-aman wae gitu loh Pak. Makanya antum siap enggak ngaji nih Pak? Udah siap ojo ya Pak, ganti materi. Enggak masalah. Materi akhir zaman ini berat Pak ya. Tapi kalau kita tidak tahu ya tadi Pak, bisa jadi kita terjerumus ke dalam, secara tidak langsung kita menjadi pengikut dan jangan tidak tahu. Ya makanya siap-siap sudah Pak, siapkan fisik, siapkan hati, pikiran itu. Sekarang ini yang mengikuti LP. Itu fitnah dajjal Pak, salah satunya ya. Bahasa saya itu Pak ya. Dajjal itu bapak kayak gitu Pak. Jadi makmur pengikut dajjal itu Pak. Ya, makmur. Nah, masa dajjal. Nah, masalahnya dajjal ini tidak akan muncul nanti Pak sebelum Al-Mahdi muncul duluan. Jadi Al-Mahdi ini muncul duluan sebelum dajjal. Nah, ini urutannya kita tarik mundurnya begitu Pak. Nah, masa Al-Mahdi ini muncul, Al-Mahdi tidak mungkin muncul sebelum ada beberapa kondisi-kondisi yang harus mengawali munculnya Al-Mahdi ini Pak. Salah satunya setidaknya ada 6. Ingat-ingat 6 ini kita akan kaji nanti Pak ya. Masa-masa Al-Mahdi ini istilahnya masa-masa munculnya Al-Mahdi ini ya. Ada yang namanya ini yang tidak bisa tidak Pak ya, harus terjadi dulu sebelum Al-Mahdi ini muncul. Yang pertama adalah merebaknya kedzaliman, kesewenang-wenangan, kediktatoran di seluruh dunia. Ini harus muncul dulu Pak. Makanya antum jangan berhayal dunia ini semakin baik. Kalau antum berhayal begitu nanti kecewa Pak. Mudah-mudahan dunia semakin aman, tentram. Itu apa ya? Kayak pungguk merindukan gula. Ya. Kayak orang buat masjid tengah laut, Pak. Namanya masjid mustahil. Mustahil. Tidak mungkin lah, Pak ya. Jadi dunia ini harus penuh dengan kedzaliman dulu, Pak. Dari mana ya kata Rasulullah, ubassirukum bil mahdiyyu minni yub'asu ala ikhtilafin minan nas wa zalazil yamla'ul ardu qistan wa adlan kama muliat jawran wa dhulman. Aku kasih kabar gembira akan diutusnya Al-Mahdi tengah-tengah kalian dari keturunanku. Yang nanti dia akan diutus di tengah ala ikhtilafin minan nas, di tengah-tengah perselisihan yang besar di antara manusia. Yang namanya peperangan, ya gegeran itu akan penuh, Pak. Makanya sekarang ini perang tidak semakin sedikit, Pak. Kemarin terakhir kita lihat di Suriah kan? Ya. Penumbangan itu malah semakin jelas bahkan. Kenapa? Karena nanti negeri akhir zaman itu hanya ada 3. Ada berapa? Ada semua ya. Adanya cuman Suriah, Damaskus, Palestina, Irak, Yaman. Ya, Syam itu masuk kan, Palestina dan Suriah itu Syam, Pak. Dan Irak, Yaman itu hanya negeri-negeri akhir zaman, termasuk Hijaz, Mekah dan Madinah. Dan nanti pusat kaum muslimin di akhir zaman ada di Gutoh. Peperangan akhir zaman ada di A'maq dan Dabik, Pak. A'maq, Dabik, Gutoh itu di Suriah, Pak. Pusat kota nama kota di Suriah, A'maq, Dabik itu di utara Suriah. Gutoh itu sebelahnya Damaskus. Gutoh itu jadi pusat kekuatan kaum muslimin nanti di akhir zaman. Ya bukan nanti, mungkin sekarang, Pak, waktunya. Gila, Pak. Perang besar Armageddon, nanti kita kan juga ketemukan, Pak. Kalau gajinya detail-detail. Itu terjadi nanti di A'maq dan Dabik. Itu kota di salah satu sebelah utara Suriah, Pak. Islam. Sedangkan Dajjal nanti sentral kekuasaannya ada di Yerusalem. Palestina, Pak. Jadi satu pemimpin tunggal orang kafir musuh melawan satu pemimpin tunggal orang umat Islam. Maka tidak bisa tidak, dunia ini mengarah kepada satu kepemimpinan tunggal, Pak. Kenapa? Orang kafir menginginkan satu pemimpin tunggal namanya Dajjal. Orang Islam pemimpin tunggal juga namanya Al-Mahdi. Maka kalau antum menolak khilafah sekarang, antum ini berlawanan dengan sunnatullah.
Kalau ada orang Islam menolak khilafah, itu sedang mengarah berjalan menjauhi sunatullah, Pak. Tidak bisa tidak, tetap akan muncul di satu pemimpin tunggal. Makanya kan one God system kan itu kan. Orang Islam, orang kafir begitu. Simbolnya kan dalam uang dolar itu kan si piramid begini kan ya. Ada mata di atasnya itu. Di bawah satu kepemimpinan tunggal Dajjal. Karena Dajjal kan matanya satu. Dan dia bentuk piramid, artinya satu kepemimpinan tunggal. Yang diharapkan nanti membentuk sebuah sistem pemerintahan baru, the New World Order. Apa namanya bahasa Indonesianya? Tatanan dunia baru. Kalau dalam bahasa di uang dolar itu Novus Ordus Seclorum kan ya. Tatanan dunia baru yang sekuler, Mak. Artinya begini, tatanan orang-orang pengikut Dajjal ini membentuk dunia ini harus dibuat sebuah tatanan dunia baru. Kenapa? Karena tatanan dunia lama tidak kompatibel dengan Dajjal. Tatanan dunia lama apa yang dimaksud? Maksudnya? Hah? Orde lama. Iya, tatanan dunia lama. Kan maunya membentuk tatanan dunia baru. New World Order kan? Berarti kan yang harus dirubah adalah tatanan dunia lama. Karena dunia lama tidak sesuai dengan Dajjal. Paham tidak? Bukan Islamnya tahun dunia lama. Antum kalau pelajari sejak Yunani, sebelumnya sampai ke Romawi, sampai Islam, tatanan dunia, sistem pemerintahan dunia itu basicnya adalah agama, Pak. Yunani agama-agama, keyakinan kan? Romawi Kristen basicnya. Terlebih dari Islam basicnya agama. Ini disebut dengan tatanan dunia yang lama. Kalau seperti ini tidak cocok dengan Dajjal. Makanya perlu Novus Ordus Seclorum. Tatanan baru, dunia baru yang sekuler. Apa sekuler itu, Pak? Memisahkan agama dengan negara. Sekarang sudah terjadi tidak? Berarti sekarang ini sistemnya sistem Dajjal sudah. Negara kan dipisah, iya kan? Kalau mau pilih pemimpin, tidak usah pakai agama, pakai demokrasi aja kan gitu. Ya masuk dari situ, Pak. Jadi intinya yang tidak mau agama, itu sistemnya, Pak. Jadi makna novus itu kan baru, novus ordus tatanan, sekloram yang sekuler. Jadi maunya Yahudi itu membentuk sebuah negara yang sistem pemerintahan yang satu kepemimpinan tunggal, satu sistem kan sekarang dibuat itu, Pak. Dengan adanya teknologi 5G, teknologi elektrik dan sebagainya kan bisa dikontrol semuanya. Asalnya begitu. Dan yang sekuler, tidak melibatkan agama sedikit pun. Kalau sudah disetting seperti itu, untuk antisipasi kita gimana? Nah, belum, Pak. Belum. Ini kan saya sekarang kan, ya, saya kan tadi saya bilang ini sekedar pemetaan saja, Pak ya. Saya tidak ngaji detail. Nanti ngajinya detailnya setiap pertemuan satu tema ini, pertemuan satu tema ini. Ya, ini pemetaannya saja. Jadi intinya begini, Pak. Mau kafir, mau Islam, mereka sama-sama mengarah kepada satu kepemimpinan tunggal. Ya kan? Ini ada orang Islam yang aneh, tak film jenenge khilafah. Khilafah satu pemimpinan tunggal, Pak. Berarti sudah termakan dengan fitnah Dajjal. Dajjal itu mau memimpin, pusatnya nanti di Yerusalem dia, Pak. Mimpinnya di sana. Orang Islam pusat kekuatannya ada di Damaskus. Yang sekarang rame itu, Pak. Ini sudah mengarah kepada akhir, tanda-tanda sudah mendekat gitu, Pak. Secara global, Pak ya. Biar pemetaannya biar mudah, Pak, antum ya. Nanti detailnya kita akan gaji satu persatu setiap pertemuan. Dan perlu waktu yang cukup lama, Pak ya. Makanya kondisi Al-Mahdi pertama harus ada kedoliman, Pak. Jadi dunia harus kacau memang. Antum jangan berharap, ya bukan, kita tetap berusaha mendamaikan, Pak. Karena kita sunnahnya begini, Pak. Mulai berpikirnya, semakin hari dunia ini kan semakin mendekati kiamat, ya toh? Kiamat itu tidak mungkin terjadi kecuali manusianya rusak kabeh. Kita diperintahkan oleh Allah memperbaiki manusia. Coba. Dunia mengarah ke kerusakan, kita diperintahkan untuk memperbaiki kerusakan. Melawan arah tidak? Melawan arah tidak?
Makanya kalau orang buat perbaikan, melakukan perbaikan, pasti harus melawan arah, Pak. Kenapa? Arahnya arus ini mengarah kepada kerusakan. Dan Allah sendiri tetapkan itu, Pak. Tapi Allah perintahkan juga kalian harus berbuat kebaikan. Mencegah kerusakan. Berarti kan kita sedang melawan arus yang sangat besar. Untuk apa Allah perintahkan kayak begitu? Mustahil kan ya? Yang menetapkan dunia semakin hari semakin rusak siapa? Allah. Yang perintahkan kita perbaiki dunia siapa? Allah. Berarti kan Allah seakan-akan menyuruh sesuatu yang berlawanan. Kenapa? Karena Allah ingin tahu sebenarnya, Pak. Endi sing serius tak kasih upah surga. Endi sing tak serius, sing malah mengikuti arus itu rokok. Agar punya alasan itu, Pak. Jadi ketika kita berjuang, berdakwah begini, berusaha untuk memperbaiki umat, memang dalam hasilnya, Pak, secara kasat mata, tapi Allah menilai usaha kita itu, Pak, agar nanti kita berhak layak dapat, oh ini serius temenan, tak kayak upah surga. Ipisnya begitu, Pak. Maka dalam berjuang jangan orientasi kepada hasil. Setan itu makan apa enggak? Saya tidak tahu, Pak. Karena setan manusia. Oh, kalau setan, oh iya. Kalau setan manusia iya, Pak. Kalau setan jin, wallahu alam, saya tidak tahu kalau setan jin. Jadi intinya begitu, Pak. Makanya dunia kan semakin mengarah kepada kedoliman, pasti ada. Tapi apakah kita berhenti berbuat baik? Jangan berhenti. Teruskan berdakwah, mengajak manusia. Walaupun dan hasilnya, Pak. Makanya cok ngamuan bahasa sari, Pak. Ngecak apa pengajian tak teko ngamuk, Pak ya. Kenapa? Yang pasti akan banyak orang tidak gelem pengajian, Pak. Tapi apakah berhenti? Teruskan saja. Ya. Karena Allah menilai usahanya ini, Pak. Semakin besar usaha kita, semakin banyak upah yang bisa kita dapatkan. Kan begitu. Jadi tidak lemah semangat, tidak patah semangat, tidak gampang putus asa kita ketika berjuang, tidak mendapatkan hasil sebagaimana kita inginkan. Karena memang Allah menetapkan semakin hari harus semakin rusak. Kita disuruh berbuat kebaikan, Pak. Bisa dipahami di sini, Pak. Ini biar sing pejuang-pejuang di sini tidak gampang putus asa, Pak ya. Cak pengajian tak tekoi ngamuk, Pak ya. Tak teko pengajian ini. Mau dikei mangan pengajian tak teko. Pak Ketua kadang-kadang ini. Ngamukan Pak Ketua. Kadang-kala ada orang yang mengatakan begini. Kok lek Palestina ini kalah. Lek sudah mulai biar kan Palestina kan disiksa. Iya. Mulai cepet beres, berarti kan cepet kiamat. Tidak bisa. Palestina, Suriah, Irak itu negeri konflik, Pak. Dan selamanya akan konflik itu, Pak. Kata itu, Pak. Iya, kecuali nanti di akhir zamannya. Kan nanti Imam Mahdi itu akan memimpin dunia itu, ibu kotanya di Palestina, di Al-Quds, ibu kotanya di sana, Pak. Tapi sebelum itu, isu ini perang, kisruh Irak, ingat-ingat ya, Irak, Suriah, Palestina, termasuk Yaman bagian kecilnya. Itu negeri tidak kira tenangnya, Pak. Kalau antum pengen tenang ke Indonesia, Pak. Itu negeri akhir zaman itu, Pak. Dan di situ memang lebih dekat dengan surga. Terus mayoritas Islam semua. Iya, Pak. Islam semua ya, Pak. Dari Saurukun gimana? Ya? Oh, dari Saurukun gimana? Di sunatullahnya, Pak. Allah tetapkan begitu. Sunatullahnya. Saya sirul umur illa antakuna salas. Jundul fisam, jundul fil Irak, jundul fil Yaman. Hirli ya Rasulullah. Kata sahabat itu, Ibnu Hawalah kan. Nanti pasukan terbelah menjadi 3 kelompok. Satu pasukan di Sam, satu pasukan di Irak, satu pasukan di Yaman. Pilihkan saya Rasul ketika terjadi kondisi seperti itu. Alaika bisyam, kata Rasul begitu. Kamu berhijrahlah ke Sam. Kenapa? Fa innaha Abdullah fa inna hiratullah fil ard. Karena itu bumi pilihan Allah. Kalau Sam tidak bisa ya Rasul, pilih ke Irak. Kalau tidak bisa ke Yaman. Itu negeri tempat isinya wong perang-perang tok, Pak, ya.
Sejak zamannya Khulafaur Rasyidin. Antum kalau ngaji nanti Khulafaur Rasyidin ya. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terusnya itu isinya perang ya di Irak, di Damaskus, Suriah, di Palestina, Yaman. Iya, gitu. Bukan Timur Tengah. Jadi sunatullahnya kalau membuat damai di situ udah bisa. Tapi apakah kita diam tadi, Pak? Jangan diam. Karena itu sebagai ujian bagi kita. Allah cuma ingin melihat seberapa kesungguhan kita berbuat, Pak. Bukan hasilnya. Kalau hasilnya mudah kan? Lau sa'a la amana ma fil ardi kulluhum jami'an. Kalau saya berkehendak kata Allah, ku buat orang beriman semua bisa tidak? Ya mudah. Tapi kenapa dibuat kacau oleh Allah? Itu ujian bagi kita, Pak. Mana sing mau berjuang, mana sing malas, mana sing wedian, mana sing hipokrit, Pak. Iya, sing golek enak itu. Iya. Sing nemplek kono kuning dadi kuning, nemplek ireng dadi ireng kan. Iya, bunglon. Ya, bunglon. Kan orang kan hipokrit, Pak ya. Munafik gitu kan. Allah kepengen itu. Maka mari kita jangan sampai ada bahasanya lelah, Pak, berjuang. Cuman pengajian tok, males, Pak ya. Kita kan belum apa-apa nih, Pak ya. Oh, saudara kita yang di Irak, yang di Yaman, yang di Suriah, Palestina itu kan ada masalah, ada kesempatan bahkan. Nikmat kita masih diberikan adalah nikmat tenang bisa ngaji ini jangan disia-siakan teman-teman. Ya minimal kita berupayalah memantaskan diri masuk ke gerbong mereka orang-orang yang menjadi pilihan Allah itu, Pak. Walaupun mungkin kita tidak bisa bergabung. Kenapa? Ketika Al-Mahdi nanti muncul, maka kata Allah bergabunglah dengan Al-Mahdi itu, hijrahlah walau hatwan alal hajj alal sas. Merangkaklah kamu bergabung ke Al-Mahdi walaupun harus merangkak di atas salju. Disuruh begitu, Pak. Kalau Al-Mahdi muncul, jadi Al-Mahdi tempatnya di mana nanti? Daono Al-Mahdi di Indonesia tuh, Pak. Sing biyen tempat kampanye Anies Baswedan itu kan Al-Mahdi itu kan ngawur nih, Pak ya. Kan dulu ono sing apa pentas dulu. Ini Al-Mahdi ini. Ini wong ngawur, Pak. Al-Mahdi itu tempatnya di sana. Nanti di Bai'ah di Mekah, di depan pintu Ka'bah, 313 orang. Setelah itu didengar orang-orang Damaskus diserang, tenggelam ke bumi, maka muncul orang-orang terbaik di Irak, orang-orang terbaik di Syam membawa bendera hitam. Namanya Ashabur Rayatis Sud, pasukan bendera hitam. Ini yang menjadi pengikut Al-Mahdi. Bisa jadi yang di Suriah sama yang di Palestina, Hamas dan ini sekarang HTS bisa jadi, wallahu alam. Bendera hitam tadi, iya. Dari Khurasan munculnya, Khurasan Afghanistan. Jadi Afghanistan, Damaskus, Suriah, Palestina, itu kan semua berkaitan gitu, Pak. Jadi itu yang jadi pengikutnya Al-Mahdi totalnya 12.000. Itu yang nanti kita akan bahas itulah detailnya. Intinya kan pemetaannya begitu, Pak, salah satunya. Sekilas itu ya, enggak bisa ngajikan cuma 1 jam kayak gini. Jadi perlahan-lahan, cuman tadi siapkan sudah hati dan pikiran plus sego pecel. Ya. Sementara itu ya, waktunya habis ini ya. Sekilas itu mudah-mudahan itu sekedar gambaran lah ya, bukan gambaran pemetaan ya akhir zaman. Kayaknya agak jarang kita ngaji kayak beginian, Pak ya. Jadi kita makanya saya tingkatkan nanti level ngajinya itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa mempersiapkan diri kita ya menyambut huru hara akhir zaman istilahnya gitu ya. Sementara itu dari saya mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.